untuk mengulang ujian bagi calon mitra statistik PPS 2024 yang terlewat jadwal pelaksanaan tesnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, sebelumnya terima kasih disampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan pada kesempatan kali ini atau dalam video ini akan saya informasikan kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengulang ujian atau mengulang tes kompetensi bagi calon mitra statistik PPS 2024 yang terlewat jadwal pelaksanaannya ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana caranya, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip agar tidak gagal paham juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi pada video saya sebelumnya, yaitu video yang ini, untuk linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Sudah saya informasikan bagaimana cara untuk memilih tanggal pelaksanaan ujian atau pelaksanaan tes atau ujian kompetensi bagi calon mitra statistik PPS 2024 ya. Pastikan teman-teman sudah memahami. Dan pada kali ini akan saya lanjutkan ya. Artinya apabila barangkali ada ini di antara teman-teman yang mengalaminya, apabila ternyata teman-teman sudah memilih jadwal pelaksanaan tes kompetensi di akun sobat teman-teman, tapi ternyata pada jadwal yang sudah teman-teman isikan pada jadwalnya pada saat waktunya tiba, teman-teman harus melaksanakan atau mengerjakan tes tersebut, ternyata teman-teman tidak bisa melaksanakannya, mungkin karena ada satu hal atau mungkin karena memang kesalahan dari servernya ya, misalkan server dalam maintenance seperti itu ya, pastinya ya untuk tes atau ujian tersebut akan terlewat. Untuk mengetahui apakah tes kompetensi kita terlewat atau tidak, pastikan caranya yaitu teman-teman login dulu ke akun sobat PPS teman-teman melalui mitra.pps.go.id. Kemudian pada foto profil di pojok kanan atas ini, teman-teman tapkan saja lalu klik tes atau ujian. Jika tampilan pada layar teman-teman adalah seperti ini, tes kompetensi rekrutmen mitra statistik 2024 Badan Pusat Statistik terlewat. Ada istilahnya di sini ya, ada keterangannya terlewat. Maka artinya teman-teman memang sudah terlewat untuk tes tersebut. Maka yang harus teman-teman laksanakan adalah ya setelah masuk di ujian saya tampilannya seperti ini ya. Jadi ada 3 fitur, ada detail, kerjakan, dan ubah. Untuk kerjakan karena sudah terlewat ini tidak bisa diklik ya, maka berwarna abu-abu. Maka langkah bagaimana kita akan mengulang atau mengulangi ujian tersebut, kita harus mengubah jadwalnya terlebih dahulu dengan cara klik ubah pada fitur yang paling kanan ini, diklik saja. Sehingga muncul tampilan tes kompetensi rekrutmen mitra statistik 2024 di mana akan terdiri dari beberapa sesi beserta jadwal untuk pelaksanaannya ya, ada tanggal-tanggalnya. Dan pastikan teman-teman memilih jadwal yang teman-teman kira-kira ada waktu luangnya, dan apabila ada keterangan yang ada, misalkan ada tulisan berjalan bahwa ada pemberitahuan akan ada maintenance di waktu tertentu, teman-teman upayakan untuk menghindari waktu adanya maintenance tersebut ya. Jadi artinya pilihlah jadwal di mana tidak ada maintenance pada server atau aplikasi sobat nantinya. Setelah teman-teman pilih sesinya dan dipastikan jadwal tersebut adalah aman ya untuk teman-teman mengerjakan tesnya, karena sebagai informasi jadwal perubahan tes ini hanya ada 1 kali kesempatan saja. Ini sebagai contoh ya untuk tes kompetensinya setelah diubah kemudian diklik untuk yang sesi 5 pada tanggal 8 November 2023. Sekali lagi ini hanya contoh saja ya untuk teman-teman yang terlewat
untuk mengerjakan tesnya silakan disesuaikan dengan jadwal yang kira-kira teman-teman luang untuk mengerjakannya. Dan tampilan setelah teman-teman memilih sesinya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini ada reminder ya, atau diingatkan bahwa ada keterangan Anda dapat melakukan perubahan jadwal 1 kali. Jadi teman-teman harus hati-hati karena perubahan jadwal hanya ada 1 kali kesempatan saja. Kemudian ada informasi tentang detail pendaftarannya, di mana akan ada foto teman-teman, nama, alamat emailnya ya. Kemudian di sini ada keterangan ujiannya, kemudian pilihnya sudah, dan jangan lupa untuk reCAPTCHA ini, reCAPTCHA, teman-teman diklikkan saja atau centang "Saya bukan robot". Selanjutnya teman-teman klik ubah jadwal. Selanjutnya untuk teman-teman masuk kembali pada saat waktu yang misalkan waktu pada jadwal yang teman-teman tentukan itu sudah ada, sudah datang waktunya teman-teman mengerjakan tes tersebut pada jadwal yang sudah dipilih, maka teman-teman seperti biasa login terlebih dahulu di mitra.bps.go.id dengan cara login ya, memasukkan alamat email dan juga password. Kemudian jangan lupa untuk dicentang "Aku bukan robotnya", dan setelah teman-teman login, pada foto profil di pojok kanan atas ini teman-teman tag, kemudian teman-teman pilih tes atau ujian, kemudian sama seperti pada saat teman-teman akan melakukan ujian yang pertama kali, maka tabkan saja ujian saya sehingga ada keterangan tes kompetensi rekrutmen mitra statistik 2024. Dan apabila teman-teman sudah bersedia atau siap untuk mengerjakan tes tersebut, maka di tab ujian saya dan muncul tesnya, tes kompetensinya, maka teman-teman tinggal klik saja dan dipilih untuk kerjakan. Dan sekali lagi saya ingatkan, berdasarkan informasi yang saya terima, jumlah soal tes kompetensi ini terdiri dari 30 soal dan harus dikerjakan dalam waktu 60 menit. Dan apabila sebelum 60 menit waktu selesai teman-teman sudah mengerjakan semua soal, ke-30 soal tersebut, teman-teman diminta untuk mensubmit jawabannya ya. Tetapi apabila ternyata setelah waktu berlalu 60 menit tetapi teman-teman belum selesai mengerjakannya, otomatis layar akan hilang ya, atau tesnya itu akan hilang dan secara otomatis akan terekam oleh server. Artinya sudah dihitung bahwa teman-teman mengerjakan sampai batas waktu 60 menit saja. Ya, demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Dan apabila barangkali ada pertanyaan terkait untuk rekrutmen atau pertanyaan lain mengenai PPS, silakan tulis saja di kolom komentar. Akan saya upayakan sebisa saya untuk menjawabnya ya. Dan apabila memang saya belum mengetahuinya, mungkin teman-teman lebih tahu, nanti kita sharing bersama. Salam sukses selalu tentunya, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.